Dia yang memaksa. Yusuf pun wahamma biha. Sebagian ahli tafsir mengatakan pada saat itu Nabi Yusuf pun ada serg dengan Zulaikha. Kenapa? Karena Zulaikha cantik, manusiawi. Dan memang para nabi adalah manusia. Kemudian Nabi Yusuf, Masya Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kalau seandainya tidak melihat ketentuan Allah atau penjelasan dari Allah, yaitu dengan keimanan, mungkin Nabi Yusuf pun jatuh. Tapi Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Dalam Islam maksum. Tidak seperti dalam agama yang lain. Yang nabi berzina. Nabi kemudian juga hasil dari perzinahan. Wal'iyadzubillah. Dalam Islam tidak demikian. Gak jadi Nabi Yusuf. Lari ke pintu. Zulaikha. Aduh, mohon maaf. Karena sudah tertarik, ngebet. Ditarik Yusuf. Sampai Nabi Yusuf sudah di pintu, ditarik sampai baju belakangnya robek. Untung Nabi Yusuf beruntung apa? Begitu dibuka kitfir sudah di depan pintu. Mulai Zulaikha. Kata Zulaikha, ini perempuan biasa demikian. Enggak di sini. Sono, Mesir. Kata Zulaikha, wahai suamiku Noh, yang kita ambil, yang akan kita jadikan anak itu udah mau macam-macam sama saya. Dia berani untuk melakukan yang tidak baik sama saya. Nabi Yusuf membela, enggak. Sampai akhirnya dilihat dalam Imam At-Tabari mengatakan, didatangkan seorang saksi, seorang bayi yang bisa berbicara. Yang lain mengatakan kerabat dari Zulaikha. Lihat saja bajunya. Kalau bajunya robek di depan, berarti Yusuf yang memaksa. Loh kok bisa? Mohon maaf. Karena Yusuf akan memperkosa, kemudian Zulaikha terpontal-pontal, dia tarik otomatis baju bagian depannya. Berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau robeknya di belakang, bukan Yusuf yang salah, berarti Zulaikha yang narik-nariknya. Ternyata nampak bajunya ada di belakang. Oh, kalau demikian yang salah bukan Zulaikha, bukan Yusuf, tapi Zulaikha. Makanya dalam ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Allah palingkan Nabi Yusuf tidak jadi melakukan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan Allah tolong dari semua cobaan atau bala yang menimpa. Bukankah dalam hadis sahih ada 3 laki-laki yang masuk ke dalam gua? Masih ingat Bapak Irbagia? Kemudian terperangkap oleh batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal yang disodorkan kepada Allah. Dengan catatan, ya Allah, kami lakukan semua itu semata-mata karenamu. Ikhlas. Sampai batu itu pun bergeser karena keikhlasan. Nabi Yusuf Allah berikan contoh. Allah puji karena dia ikhlas. Yang kedua, Nabi Musa. Dalam surah Maryam ayat 51. Wazkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasa. Wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah, disebutkan Nabi Musa dalam kitab innahu kana mukhlasa. Musa ini adalah seorang nabi yang ikhlas. Nabi yang lain Ibrahim, Ishak, Yakub dalam surat Shad ayat 45-46. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum. Kami mengikhlaskan mereka, memberikan keikhlasan pada mereka. Ibrahim, Ishak, Yakub. Lagi-lagi Nabi Allah puji karena keikhlasan. Ini ikhlas sangat penting, sangat luar biasa. Bahkan hadirin yang berbahagia, bukan hanya itu. Saya membuka surah Yunus ayat 22-23. Ya Allah, bergetar hati saya. Loh kenapa? Dalam surah Yunus ayat 22-23, saking dahsyatnya ikhlas, saking dahsyatnya keikhlasan pada Allah dalam doa, dalam ibadah yang lainnya, sampai orang-orang durhaka pun ketika dia berdoa semata-mata keikhlasan karena Allah, Allah selamatkan dia. Allah berfirman dalam surah Yunus 2:23, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu bima ja'atha rihun 'asifu wa ja'ahumul mawj min kulli makani wa dhannu annahum uhita bihim da'awu Allah mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin." Jadi Allah menggambarkan orang-orang saat itu sedang berada di kapal, ombak besar, angin besar. Pada saat itu manusia durhaka ini tidak akan bisa selamat.
Karena udah nggak ada manusia di tengah-tengah lautan. Saat itulah baru ingat dengan Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Apa? Ya Allah, seandainya Engkau selamatkan kami dari bencana ini, kami berjanji akan menjadi hamba-hambamu yang syukur. Apa dalil Allah kabulkan doa mereka yang jahat ini? Karena keikhlasan. Ayat berikutnya, falamma anjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka. Jadi orang durhaka, orang kafir sekalipun, ketika dia berdoa ikhlas karena Allah, Allah selamatkan. Ketika Allah menyelamatkan mereka, kata Allah, idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, kembali lagi gak benarnya. Kalau orang kafir saja ketika berdoa ikhlas Allah kabulkan, apalagi dengan kita yang yakin dengan Allah. Ikhlas. Bahkan bukan hanya itu, Allah menegaskan iblis, bukan setan. Iblis ini adalah nenek moyangnya setan, dedengkotnya syaitan. Dia enggak turun kecuali setan udah gak mampu menggoda manusia. Dan Allah berikan umur yang panjang. Dan para ulama akidah mengatakan, kalau manusia kewajiban ibadah ketika balik 15 tahun atau keluar haid misalnya, maka jin punya kewajiban sejak dia lahir. Karena jin begitu dia lahir, kalau digambarkan dengan manusia boleh jadi 50 tahunnya manusia. Jadi kalau sehari jin, maka tidak menutup kemungkinan sekian puluh tahun umur manusia. Makanya jin ada yang umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Dan di atas setan ini, jin yang jahat ini, setan, itu ada namanya iblis. Para ulama mengatakan iblis diambil dari kata ablasa, yang artinya putus asa. Jadi orang yang putus asa, jangan sampai terjadi seperti iblis. Loh kenapa? Iblis putus asa dengan rahmat Allah. Kata Allah, ini ketika terjadi dialog Allah dengan iblis tuh, subhanallah. Allah dialog dengan iblis sekalipun, dengan orang jahat sekalipun, dengan sumber kejahatan sekalipun. Apa kata iblis? Ya Allah, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, berikan umur panjang sampai hari dibangkitkan nanti. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan, kata Allah. Lalu kata iblis, ini dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan goda manusia di bumi ini dengan penghiasan-hiasan yang tidak baik seperti baik, yang jahat seperti tidak jahat. Wa la ughwiyannahum ajma'in, aku akan goda mereka dalam An-Nisa, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari semua sisi dia akan menggoda. Wala ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, kami benar-benar akan hancurkan, akan sesatkan manusia semuanya. Lalu Allah mengatakan, kata iblis, perkataan iblis, Allah kutip, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak akan kena godaan iblis. Ya Allah, sampai iblis gak mempan dengan orang yang ikhlas. Bahkan bukan hanya itu, saking pentingnya ikhlas, Allah menyimpan satu surat khusus dengan nama ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Di mana surat Al-Ikhlas Rasul mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sama dengan sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas. Padahal hanya 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saking pentingnya ikhlas, Allah menyimpan surat khusus dalam Al-Quran dengan nama surat Al-Ikhlas. Bahkan bukan hanya itu, dalam Al-Quran ada 3 surat yang nama dari 3 surat ini tidak diambil dari kata atau satu kata dalam surat tersebut. Umumnya surat-surat yang lain diambil dari kata di dalam surat itu. Kenapa disebut surat An-Nas? Karena di dalamnya ada kata-kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa disebut dengan Al-Lahab? Di dalamnya ada Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab lahab. Kenapa dikatakan Al-Mu'minun? Karena di dalamnya qad aflahal mu'minun. Kenapa dikatakan Al-Isra? Subhanalladzi asra.
Kenapa disebut Al-Kahfi? Di dalamnya inna ashabal kahfi, ada ashab kahfi. Kenapa dikatakan Maryam? Karena disebutkan Maryam. Kenapa dikatakan Ali Imran? Di dalam innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Tapi dalam Al-Qur'an hanya 3 surat yang namanya tidak ada satupun dalam surat itu. Satu, apa Bapak Ibu lagi ya? Al-Ikhlas. Coba ada enggak Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Ada enggak Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena pembuka Al-Qur'an, seperti muqaddimah, pendahuluan. Yang terakhir, yang ketiga, surat apa hari ini bagia? Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ada satu lagi. Ini dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang kecuali 3 itu aja. Yang suratnya namanya enggak ada dalam surat itu. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, tidak ada kata Al-Anbiya dalam surat itu. Disebut dengan surat Al-Anbiya karena di dalamnya diceritakan umumnya sebagian besar nabi-nabi dari 25 nabi dan rasul. Disebutkan tentang Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Lut, Ibrahim, Ishak, Yakub, Idris, Zulkifli, sampai Yunus disebutkan, Zakaria di dalamnya. Maka disebut Al-Anbiya. Tapi kata Al-Anbiya tidak ada dalam surat itu. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Anbiya. Dan 3 surat ini adalah surat-surat sangat penting. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam Islam, dalam Al-Quran juga hadis Rasul. Lalu apa yang disebut dengan ikhlas? Nah ini hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, diungkapkan oleh para ulama, di antara qadiyat. Ikhlas menurut para ulama at-tabarri an kulli ma dunallah. Berlepas diri dari semua yang bukan Allah. Artinya apapun yang dikerjakan hanya karena Allah, hanya meraih ridho Allah, bukan karena A, bukan karena B. Ini ikhlas. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan perbuatan baik karena manusia itu riya. Ada orang sering berbuat baik, infak terus, infak. Suatu hari dia nggak infak. Kenapa kamu nggak infak? Karena takut nanti dibilang oleh orang-orang saya orang yang rajin infak. Riya. Ini riya, kata. Loh kenapa? Karena dia tidak berinfak bukan karena Allah. Dia infak bukan karena Allah. Tapi apa? Karena takut disebut oleh orang-orang sebagai orang yang rajin berinfak. Ada orang berinfak disebut namanya Aib Saipullah. Yang kedua gak disebut namanya apa? Hamba Allah. Kita tanya dulu. Meskipun jangan, wah ini ria, jangan, bukan. Yang tahu ria hanya Allah dengan dia. Gak boleh suudzon. Tapi kalau seandainya dia menulis hamba Allah, kenapa? Karena saya takut nanti orang-orang bilang, tahu saya berinfak. Ini ria, ibu bahagia. Ini ria, bapak yang bahagia. Disebut hamba Allah, kenapa? Karena takut orang-orang tahu kalau saya berinfak. Ria, kenapa? Karena dia berinfak bukan karena Allah. Dia berinfak karena takut disebut orang yang berinfak. Ria. Apapun ibadah yang bukan karena Allah, riya jatuhnya. Makanya kata kufuriyat, tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan perbuat baik karena manusia, riya itu adalah riya. Wal amalu li ajlihim, adapun berbuat karena manusia, niatnya karena manusia, syirk itu adalah musyrik. Syirik. Wal ikhlas, adapun ikhlas, al khalasu min hadzaini, yaitu terhindar dari 2 hal tadi. Oleh karena itu, semua ibadah yang kita lakukan dari sekarang, ikhlaskan hanya karena Allah. Lalu kita lihat hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan tema ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah. Sampai kata Abu Hurairah, kata para ulama, ketika Abu Hurairah menceritakan hadis ini, beliau selalu pingsan. Abu Hurairah ditanya untuk menceritakan hadis ini, beliau selalu pingsan. Pingsan dan pingsan. Loh kenapa? Dahsyatnya hadis ini, menggetarkannya hadis ini. Apa? Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida.
Kelak pada hari kiamat, manusia yang paling pertama akan dihisab oleh Allah kelak hari kiamat adalah orang yang gugur di medan perang, syahid. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syahid. Tidak dalam peperangan, dalam ibadah. Paling tidak syahid ketika sholat, syahid ketika mencari nafkah untuk keluarga, syahid ketika berbuat baik kepada orang tua ataupun keluarga. Kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab orang yang gugur syahid di medan perang. Lalu Allah hadapkan kepada Allah, Allah perkenalkan nikmatnya, nikmat yang telah diberikannya. Dia mengakui nikmat-nikmatnya. Lalu Allah berfirman, "Fama amilta fiha." Wahai hambaku, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan kepada anda? Dengan sangat pedenya beliau mengatakan, orang yang gugur, "Ya Rabb, qataltu fika fi sabilika hatta stushhidtu." Ya Allah, aku berjuang, berperang di jalanmu sampai alhamdulillah saya gugur syahid. Orang yang gugur syahid ketika peperangan, pahalanya sangat besar. Sampai dalam Al-Baqarah, jangan kamu kira orang yang gugur di medan perang mereka mati, mereka hakikatnya hidup. Dalam hadis yang lainnya, dia memberikan syafaat kepada kerabatnya sekian banyak. Lalu kata Allah, mendengar dia mengatakan, aku berjuang semata-mata karenamu ya Allah, di medan perang sampai aku gugur syahid. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Ya Allah, Allah katakan bohong. Kenapa? Karena kamu berperang saat itu bukan sebagai karenaku, tapi ingin disebut sebagai seorang pahlawan atau pemberani. Tidak ikhlas. Allah lalu mengatakan, wahai malaikat, ya Rabb. Wahai malaikat, iya ya Rabb. Bawa dia, gusur mukanya, lemparkan ke neraka jahanam. Orang yang gugur di syahid di medan perang, syahid di atas membaca Al-Quran, di atas sholat, di atas yang lain, syahid. Karena tidak ikhlas, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Karena tidak ikhlas. Lalu Allah datangkan yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Dia bahkan mengajarkan ilmu agama, bahkan dia rajin membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang aku berikan kepada anda? Dia mengatakan, "Ya Allah, alhamdulillah, ta'allamtul ilma fik, wa 'allamtuhun nas, wa qara'tul Qur'ana fika ya Rabb." Aku belajar agama, aku mengajarkan ilmu, bahkan alhamdulillah aku juga membaca Al-Quran. Semua itu aku lakukan demimu ya Allah, karenamu ya Allah. Allah kembali mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar agama, kamu mengajarkan agama, kamu membaca Al-Quran bukan karenaku, tidak karena keikhlasan, tapi biar disebut sebagai seorang ulama, biar disebut sebagai orang yang banyak ilmunya, biar disebut sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran. Wahai malaikat, iya ya Rabb, bawa dia, lemparkan ke dalam neraka jahanam. Bapak ibu yang berbahagia, tahu gak pahalanya ilmu? Orang yang mencari ilmu, saking besarnya orang yang mencari ilmu sampai Rasul mengatakan, siapa yang pergi untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sampai malaikat, hadis sahih, ketika bertemu dengan para pencari ilmu, malaikat yang bersayap, dia rebahkan sayapnya karena hormat kepada para pencari ilmu. Karena tidak ikhlas, Allah lemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga didatangkan, Allah tanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Dia ceritakan, "Ya Rabb, alhamdulillah, Engkau berikan nikmat yang banyak, Engkau berikan rizki yang banyak. Ma taraktu fi sabilin yuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak satupun yang engkau sangat menginginkan untuk berinfak di dalamnya. Aku senantiasa berinfak, aku senantiasa bersedekah. Semua itu aku lakukan hanya karenamu ya Rabb. Mendengar ini, Allah kembali berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu berinfak dan bersedekah bukan karenaku,
Bukan ikhlas karenaku, tapi biar disebut sebagai orang yang dermawan. Wahai malaikat, ya Rabb, bawa dia, lemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang lebih luar biasa, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul menambahkan perkataan, ya Aba Hurairah, haula'i tsalatsa awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul menambahkan, wahai Abu Hurairah, ketahuilah 3 orang tadi yang gugur syahid, yang rajin ilmu dan baca Al-Quran, yang dermawan tapi tidak ikhlas, itu adalah makhluk Allah yang pertama kali disengat dan dibakar oleh api neraka kelak di hari kiamat. Jadi yang pertama kali dibakar hari kiamat bukan pezina, bukan pencuri, bukan yang meninggalkan sholat wajib, tapi mereka yang melakukan amal-amal besar tapi tidak ikhlas. Karena itu Ibnu Al-Mubarak mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyatu. Betapa banyak amal-amal istimewa menjadi kerdil karena niatnya yang gak beres. Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyatu. Dan betapa besar amal-amal kecil menjadi besar karena niatnya yang ikhlas. Niat. Bukan hanya itu mencari ilmu yang sangat luar biasa. Ini sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ancaman bagi mereka yang tidak ikhlas. Kata Rasulullah SAW, man talabal ilma liyujariya bihi ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Siapa yang mencari ilmu biar bisa berdebat dengan orang bodoh, biar disebut orang yang pintar di depan para ulama, atau biar orang-orang datang menghadap dan mendengarkan ceramahnya, mendengarkan tausiahnya, mendengarkan pengajiannya, bukan karena Allah, bukan karena ikhlas. Rasul bersabda, adkhalahullahun naro, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya amal kecil, ada amal kecil tapi karena ikhlas dia kerjakan, pahalanya istimewa. Hadis Sahih Bukhari Muslim, seorang laki-laki, dalam sebuah hadis yang lain seorang pezinah, laki-laki ini, ada yang mengatakan perempuan pezinah. Nah, hadis Sahih Muslim, dia sedang kehausan di tengah padang pasir, lalu dia mengambil air. Setelah minum, naik ke atas sumur, dia lihat ada seekor anjing yang sedang mengelelkan lidahnya, saking kehausan. Dia terketuk hatinya. Dia kemudian turun lagi ke bawah sumur, dia ambil air dengan khufnya, dengan sepatunya. Dia gigit air tersebut, sepatu tersebut yang berisi air, lalu dia naik sedikit-sedikit sampai ke atas, dia berikan air kepada anjing tersebut. Amal kecil, memberi minum ke anjing semua orang bisa. Tapi karena dilakukan ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosanya. La ilaha illallah. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Wahai para suami, ikhlaslah dalam mencari nafkah. Bukan ingin dipuji suami, bukan ingin dipuji mertua, bukan demi anak, bukan apa-apa. Yang pertama karena Allah. Allah yang memerintahkannya melalui Rasulullah untuk mencari nafkah keluarga. Jika Anda melakukan itu ikhlas, berangkat dengan bismillah, meninggal, insya Allah syahid. Syahid. Anda wahai kaum ibu, para istri, lakukan pekerjaan rumah tangga semata-mata karena ikhlas. Bukan karena biar ada tambahan uang makan, bukan karena agar tambahan sebentar lagi lebaran, bukan karena ada niat yang lain biar suami nggak nikah dengan yang lain, bukan karena biar mertua sayang lan lebih sayang, bukan. Itu jadikan kesekian atau bahkan tidak dijadikan tujuan. Yang pertama lakukan karena Allah. Anda wahai para anak, putra putri saya termasuk, berbuat baiklah kepada orang tua semata-mata karena Allah. Bukan karena itu, bukan karena warisan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena lebih disayang, bukan karena orang tua lebih sayang kepada anak-anak kita. Bukan. Jika itu dilakukan, no. Lakukan semuanya karena Allah.
Jika semua dilakukan karena Allah, maka semuanya akan menjadi indah. Karena itu saya mengutip perkataan Abdullah ibnu Abi Jamurah, salah seorang pengarang kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, wadidtu law annahu kana minal fuqaha man laysa lahu syukrun illa ayyu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaqud litadris fi a'malin niyah laysa illa. Kalau seandainya ada seseorang yang tugasnya hanya satu, dia gak banyak pekerjaan, satu aja, dia mengajarkan, mengingatkan orang ikhlas. Dia gak ngajar fikih, gak ngajar tafsir, gak ngajar hadis, gak ngajar yang lain, hanya mengingatkan ikhlas. Kata beliau, saya sangat menginginkannya ada orang seperti itu. Kenapa? Fa innahu ma ata ala katsirin minan nasi illa min tadyi'i dzalik. Karena kehancuran, ketidakbenaran, kerusakan yang selama ini terjadi dengan manusia, semua itu karena mereka melalaikan keikhlasan. Mudah-mudahan dari sekarang kita niatkan apa yang kita lakukan ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah. Sayang kepada istri atau keluarga yang lain bukan karena A, B, C dan Z, tapi hanya karena Allah. Sehingga dengan karena Allah, amal kita bukan hanya selamat, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang pilihan, sebagaimana Allah memuji nabi-nabinya yang semuanya karena ikhlas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.